Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rizky Saputra dari kelas Eksya 5 NIM 22206029195. Baiklah, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Mikroekonomi Islam, yaitu menjelaskan kurva pergerakan harga dengan mekanisme pasar. Baiklah, yang dimaksud kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan antara suatu barang tertentu dengan jumlah barang. Kurva penawaran mempunyai kemiringan atau slope positif. Artinya yaitu garis kurva ini dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti bahwa harga suatu barang tersebut dan jumlah barang tersebut mempunyai hubungan yang searah. Jadi, jika harga suatu barang mengalami kenaikan atau jumlah barang tersebut akan mengalami kenaikan, sebaliknya jika harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun. Sedangkan kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara suatu barang dan jumlah barang yang diminta. Untuk menggambarkan kurva permintaan, tolak ukur yang digunakan adalah faktor harga, sedangkan faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan atau ceteris paribus. Kurva permintaan memiliki kemiringan atau slope negatif yang bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal itu disebabkan oleh hubungan antara harga dan jumlah yang memiliki sifat hubungan terbalik. Jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Sebaliknya, jika harga naik, jumlah yang diminta akan turun. Dan berikut saya akan menjelaskan kurva pergerakan harga dari mekanisme pasar pada gambar ini. Titik supply T-nya tetap, demand-nya naik, maka yang terjadi kenaikan harga. Sedangkan titik demand-nya naik, supply-nya naik, maka yang terjadi harga akan turun. Titik demand-nya tetap, supply-nya naik, maka yang terjadi harga akan menurun. Titik W, demand-nya turun, supply-nya naik, maka harga akan tetap. Titik X, demand-nya turun, supply-nya tetap, maka harga turun. Titik Q, demand-nya turun, supply-nya tetap, maka harga akan tetap. Titik Y, demand-nya naik, supply-nya turun, maka harga akan naik. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen biaya produksi roti. Soal selanjutnya yaitu jelaskan apa saja komponen biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh seorang pengusaha yang memiliki pabrik roti. Sebagai seorang pengusaha yang memiliki pabrik roti, ada beberapa komponen biaya produksi yang harus dikeluarkan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu bahan baku. Ini adalah biaya yang terkait dengan pembelian bahan baku untuk membuat roti seperti tepung, ragi, gula, mentega, telur, susu, dan bahan lainnya. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada harga bahan baku yang fluktuatif. Kemudian yaitu tenaga kerja. Biaya ini meliputi gaji dan tunjangan bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi roti, seperti juru roti, koki, pembersih, dan pengemas. Biaya tenaga kerja juga mencakup asuransi karyawan dan manfaat lainnya yang terkait dengan kepegawaian. Kemudian selanjutnya yaitu overhead pabrik. Ini mencakup biaya-biaya yang terkait dengan operasional pabrik, termasuk biaya penyewaan atau pembiayaan gedung pabrik, fasilitas, perawatan dan perbaikan mesin, peralatan produksi, dan peralatan keselamatan. Selanjutnya yaitu pemasaran dan promosi. Biaya ini melibatkan kegiatan pemasaran dan promosi untuk memasarkan produk roti kepada pelanggan potensial. Ini termasuk biaya iklan, promosi penjualan, pameran dagang, desain kemasan, dan strategi pemasaran lainnya. Selanjutnya yaitu pengemasan dan distribusi.
Biaya ini melibatkan pengemasan roti dalam kemasan yang sesuai dan biaya distribusi untuk mengirimkan produk roti ke pengecer atau pelanggan. Ini mencakup biaya kemasan, biaya pengiriman, dan biaya logistik terkait. Kemudian selanjutnya yaitu biaya administrasi dan keuangan. Ini termasuk biaya administrasi umum seperti gaji staf administrasi, biaya kantor, biaya akuntansi, biaya perizinan, dan biaya hukum. Biaya keuangan meliputi bunga pinjaman, biaya penyusutan, dan biaya pajak. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian dan pengembangan. Jika pengusaha ingin melakukan kegiatan penelitian dalam pengembangan untuk meningkatkan produk atau memperkenalkan varian baru roti, maka biaya penelitian dan pengembangan menjadi komponen penting. Setiap pengusaha mungkin memiliki komponen biaya produksi yang sedikit berbeda tergantung pada skala operasi dan strategi bisnisnya. Penting bagi pengusaha untuk memantau dan mengelola biaya produksi dengan baik guna memastikan kelangsungan bisnis mengoptimalkan keuntungan.